إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang baik adalah manakala dia memandang segala sesuatu berdasarkan kacamata Islam, melihat dan memberikan keputusan sebagaimana panduan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana pengamalan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Manakala seorang muslim telah memberikan pandangannya sesuai dengan pandangan Islam, memberikan kebijakannya sesuai dengan kebijakan Islam, maka akan berpengaruh pada pola pikirnya sesuai dengan pola pikir Islam, keyakinannya juga sesuai dengan keyakinan Islam, dan juga amal ibadah, amal perbuatannya pun juga sesuai dengan panduan Islam. Salah satu di antara hal ini adalah bagaimanakah seorang muslim yang ideal memandang dan melihat datangnya bulan Muharram, yang mana manusia di dalam memandang datangnya bulan Muharram itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, yang mana mereka memandang datangnya bulan Muharram atau bulan Suro sesuai dengan bahasa Jawa. Mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram adalah bulan keramat, sehingga mereka merasa ketakutan, kekhawatiran meliputi kehidupannya manakala mereka ingin mengadakan acara-acara tertentu, ingin mengadakan walimatul urus, mengadakan syukuran ataupun mengkhitankan anaknya. Mereka merasa ketakutan kalau melakukan itu semuanya di bulan Muharram atau bulan Suro, dengan anggapan bulan Suro adalah bulan keramat yang tidak boleh seorang itu mengadakan pindah rumah ataupun mengadakan acara resepsi pernikahan ataupun acara-acara yang lain, yang mana hal ini merupakan pandangan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Islam memandang bahwasanya bulan Muharram adalah bulan suci. Islam memandang bahwasanya bulan Muharram adalah bulan mulia, bukan bulan keramat, bukan bulan yang ditakuti untuk mengadakan acara-acara tertentu. Kemudian jenis yang kedua, manusia memandang dengan datangnya bulan Muharram
bahwasanya bulan Muharram merupakan bulan duka cita, bulan kesedihan, bulan ratapan, yang hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dari sekte Syiah, yang mana mereka meyakini bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang harus kita ratapi, yang harus diratapi, yang harus seorang itu merasakan duka cita yang mendalam, karena pada tanggal 10 Muharram terjadi tragedi terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Karbala, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kita lihat mereka orang-orang dari sekte Syiah, mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang mereka anggap ibadah dengan menzalimi diri-diri mereka, dengan melukai diri-diri mereka, yang mana hal itu bertujuan untuk mengagungkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan pandangan hal ini pun juga tidak dibenarkan oleh Islam, bahwasanya bulan Muharram bukan bulan kesedihan. Bulan Muharram seperti halnya bulan-bulan pada umumnya, hanya saja Nabi alaihi salatu wasallam itu menjadikan bulan Muharram merupakan di antara bulan-bulan mulia yang ada pada dalam satu tahun. Kemudian jenis orang yang ketiga, jenis manusia yang ketiga dalam memandang datangnya bulan Muharram, mereka memandang bahwasanya bulan Muharram adalah bulan hari raya umat Islam, dikarenakan datangnya bulan Muharram merupakan datangnya tahun baru Hijriah, sehingga mereka pun mengadakan acara-acara tertentu, amalan-amalan tertentu untuk memperingati datangnya tahun baru Hijriah, ataupun untuk memperingati datangnya bulan Muharram. Maka Islam pun memandang bahwasanya bulan Muharram atau tahun baru Hijriah itu baru ditetapkan di saat Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar radhiyallahu taala anhu di saat menetapkan tahun Hijriah, beliau tidak mengadakan acara-acara tertentu, peringatan-peringatan tertentu. Demikian pula khalifah-khalifah setelahnya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang lainnya, mereka pun tidak pernah mengadakan peringatan-peringatan tertentu dalam rangka menyambut datangnya bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim yang ideal, sebagaimana yang awal kita sebutkan di atas, bahwasanya muslim yang ideal adalah memandang segala sesuatu sesuai dengan kacamata Islam, yaitu sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Allah dalam Al-Quran, atau sesuai apa yang dituntunkan Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Oleh karena itulah, di dalam kita menyikapi dan memandang datangnya bulan Muharram, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bulan Muharram di antara bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 36. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram, ada 4 bulan-bulan istimewa, ada 4 bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan mulia-mulia tersebut yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka daripada itulah kita sebagai seorang muslim menyikapi bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak amal saleh,
dengan kita berusaha meminimalkan perbuatan dosa dan kesalahan, karena ketika datang salah satu bulan yang haram, bulan yang mulia, maka semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, demikian juga kesalahan ataupun dosa. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang yang kedua bagi seorang muslim yang ideal di dalam menyikapi datangnya bulan Muharram adalah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang penamaan Al-Muharram adalah Allah lah yang memberikan nama bulan tersebut. Yang sebelumnya masyarakat Arab memberikan nama bulan Muharram adalah As-Safarul Awwal, Safar yang pertama. Adapun Safar yang berikutnya adalah As-Safarul Tsani. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nama As-Safarul Awwal dengan bulan Al-Muharram, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ada hari yang istimewa yang Nabi alaihi salatu wasallam mensyariatkan kita untuk memuliakan hari itu, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah puasa, yaitu Yaum Asyura, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Imam Muslim dan Ahmad dari jalur sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang Yaum Asyura, yaitu beliau mengatakan puasa di hari Asyura akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim yang ideal di dalam kita memandang datangnya bulan Muharram, sehingga dari sini tidak ada ritual-ritual tertentu yang khusus ataupun amalan-amalan yang khusus, kecuali amalan-amalan yang telah ditentukan dan telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bagi kita, bagi seorang muslim dimanapun kita berada, bulan apapun, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengamalan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita betul-betul menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan dan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam tuntunkan kepada kita, sehingga keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kemudahan segala urusan Allah akan limpahkan kepada kita, dan juga dengan kita kembali kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyelamatkan kita dari bala di dunia maupun di akhirat, dan kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak dengan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة